Bener Mbak Mel, rezeki itu tak hanya berbentuk uang, diberi perlindungan, keselamatan itu lebih dari rizki. Bagiku munjiat is the best. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat kalian yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimin ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini bisa jadi temen sambil nunggu buka puasa nih. Jangan pernah lelah dan nikmat di setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Belinya di mana? Di Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomornya, atau bisa beli ke Shopee, tanya admin Shopee-nya, atau kalian juga bisa langsung klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Kedua buku ini buku aku. Banyak banget yang nanya, Mbak ini keduanya bukunya bedanya apa? Beda isinya tuh ya, beda isinya. Kalau mau beli aja, pokoknya beda isinya. Dah gitu ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari, aduh kenapa aku keluar dari HP ya. Nah ini dari Mbak, namanya minta disamarin gak? Bentar ya teman-teman ya, ini soalnya baru buka. Nggak disamarin ya, berarti langsung pakai nama aja. Ini dari Mbak Nenti di Jawa Barat. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam. Perkenalkan, namaku Nenti dari Jawa Barat. Halo Mbak Nenti, salam kenal ya. Mau testimoni tentang dahsyatnya sholawat munjiat. Masya Allah, denger baik-baik, ini sholawat favorit aku nih ya, Masya Allah. Jujur, belum. Mbak Mel pernah dengar nggak berita ada tornado pertama Indonesia tanggal 21 Februari tepatnya jam 4 yang di Ranca Ekek, Jawa Barat? Maaf ya, aku mah kagak pernah nonton berita, maaf ya. Kagak tahu, pasti teman-teman tahu, komen ya kalau yang tahu ya. Jujur, aku khawatir dengar kabar itu, meskipun jauh tetap takut juga. Dan tanggal 22 Februari jam yang sama, tepatnya jam 4, terjadi di kawasan aku, Majalaya dan sekitarnya. Ya Allah. Memang Mbak nggak separah di Ranca Ekek, tapi yang namanya hujan disertai angin kencang membuat panik Mbak, apalagi ditambah petir yang menggelegar, membuat suasana semakin mencekam. Ya Allah. Aku kepikiran anak Mbak Mel karena belum pulang sekolah, apalagi roda 4 aku dagang sekolah, apalagi roda tempat aku dagang masih ada di pinggir jalan. Saking paniknya melihat hantaman angin besar, aku baca munjiat sambil teriak, Mbak. Aku berdiam dekat jendela sambil melihat hantaman angin sambil baca munjiat dengan sekeras-kerasnya. Sambil berdoa, ya Allah, lindungilah aku, lindungilah anak dan suamiku, lindungilah roda tempat usahaku, dan lindungilah keluarga dan tetanggaku. Mungkin munjiat yang aku baca lebih dari 100, angin pun mereda. Masya Allah. Setelah itu aku keluar untuk memastikan suami dan rodaku gimana. Alhamdulillah, atas izin Allah suami dan roda aman. Bahkan roda tempat dagangku sepertinya tak bergeser sama sekali, padahal posisinya di pinggir jalan dan pastinya kena hantaman angin. Memang waktu itu aku sedang sedih karena aku berjualan dari pagi sampai sore gak ada yang beli. Tapi aku bersyukur Allah memberikan aku dan keluargaku keselamatan dari hantaman angin besar. Alhamdulillah rumah aman, gak ada yang rusak, anakku juga dilindungi oleh Allah. Dan aku juga bertanya ke teman aku, karena kebetulan pengamal salawat munjiat juga, dan alhamdulillah rumahnya juga aman padahal posisinya di atas. Sedangkan rumah yang ada di posisi bawah banyak yang rusak, ya Allah. Dan aku juga lihat di SW banyak yang upload kerusakan-kerusakan pada pasca badai itu
dan bahkan ada roda sampai terguling karena angin. Ya Allah, aduh aku nggak kuat main bacanya, cengeng banget ya. Alhamdulillah Mbak Mel, Allah menjaga rumah, keluarga, tetangga, dan tempat usahaku. Bener Mbak Mel, rezeki itu tak hanya berbentuk uang, diberi perlindungan, keselamatan itu lebih dari rezeki. Bagiku munjiat is the best. Terima kasih Mbak Mel mau membaca testimoniku. Maaf jika kepanjangan. Mbak Mel dan keluarga selalu Allah lindungi dan diberi kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Dan aku juga minta doanya Mbak, semoga aku bisa melewati masa-masa ujian ini, karena udah hampir 4 tahun ini aku sedang diuji kesulitan ekonomi. Insya Allah setelah aku dapat keajaiban, aku akan testimoni lagi. Wassalam. Masya Allah ya teman-teman ya, itu tadi kisah dari Mbak Nenti di Jawa Barat. Ya Allah, aku sedih bacanya. Tuh teman-teman, uang tuh bisa dicari, tapi keselamatan, ya itu bagaimana teman-teman? Kalau kita terjadi sesuatu sama pasangan kita, sama keluarga kita, sama anak kita tuh gimana? Mereka tiba-tiba sakit atau mereka nauzubillah kecelakaan, itu hancur banget loh teman-teman. Itu sedih banget dan itu adalah ujian terberat menurut aku. Kehilangan orang-orang yang kita sayang. Bayangkan kita ada di posisinya Mbak Nenti. Ada angin kenceng, hujannya kencang banget, petir menggelegar, pokoknya anginnya kencang banget, iya kan? Anak belum pulang, tuh kepikiran ya. Kita di rumah, kita juga ngeri kalau tiba-tiba ada apa-apa di rumah, tapi kita juga mikirin anak, kita juga mikirin suami. Dan mbaknya ini kan pedagang, jualan pakai gerobak gitu yang ada roda gitu yang didorong, dan gerobaknya itu masih di pinggir jalan, belum dirapihin. Ngeri. Lalu mbaknya baca sholawat munjiat sekencang-kencangnya sambil di jendela melihat ke angin yang begitu, yang kencang banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Begitu tuh yang dilakuin sama Mbak Nenti terus sampai 100 kali. Tiba-tiba di angka 100, di jumlah yang ke 100, hujannya mereda, anginnya berhenti. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Tetangganya alhamdulillah selamat aman semuanya. Rodanya aman. Padahal ada juga loh yang rodanya tuh, maksudnya gerobak sampai kegeser, terbalik. Ini mah kegeser juga kagak, padahal di pinggir jalan. Masya Allah. The power of sholawat munjiat, sholawat penyelamat. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan sholawat itu engkau selamatkan kami dari cobaan. Entah itu cobaan seperti yang dialamin Mbak Nenti, atau kita lagi di kendaraan mau ada kecelakaan. Ada juga kan testimoni yang naik motor, aku lupa nama mbaknya, udah kesenggol tuh sama bus, sama truk apa bus gitu, udah oleng sampai 2 kali oleng, tapi selamat, motornya gak kenapa-napa, mereka semua gak kenapa-napa. Allah yang bikin itu semua terjadi, selamat. Mbak Nenti alhamdulillah sampai berhenti. Mbak Nenti nelfon temennya, kebetulan temennya juga pengamal munjiat. Kamu gimana? Dan temennya tuh tinggalnya di atas, ya. Kalau atas udah pasti dong, angin kena duluan tuh yang di atas. Tapi ini nggak kenapa-napa, selamat, aman, alhamdulillah. Kalau yang di bawah malah banyak yang rusak rumahnya, efek dari angin tersebut. Masya Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Dari sekarang nih baca sholawat, mungkin aku gak ada masalah, gak ada utang, semuanya aman, baca. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita teman-teman, ya. Allah dan malaikatnya bersolawat. Surat Al-Ahzab 56. Masa kita yang manusia penuh dosa ini tidak mau bersolawat? Rugi dong, yang bener aja rugi dong, ya kan ya teman-teman ya. Masya Allah. Jadi Mbak Nenti juga sebenarnya katanya seharian tuh sedih, Mbak, gak ada yang beli dagangan aku, gak laku. Allah tahu. Nih teman-teman, kita jadi saksi kan, kita menyaksikan nih Mbak Nenti sedih dagangannya gak laku.
Kok bisa? Padahal udah baca munjiat loh. Ini pengamal munjiat nih, jangan nggak main-main nih Mbak Nenti. Kenapa? Kenapa kok malah dagangan yang nggak laku di hari itu? Kenapa ya Allah? Jangan pernah menyalahkan kenapa aku udah salawat belum ada ini. Jangan teman-teman. Allah tuh maha tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Kata Allah, udah hari ini dagangan kamu gak laku dulu, gak apa-apa. Karena hari ini mau ada hujan badai, mau ada angin kenceng, mau ada masalah. Biar kamu rezekinya aku konversi jadi keselamatan untukmu, untuk tetanggamu, untuk keluargamu, untuk usahamu. Coba kalau sama Allah dibiarin, ya udah tuh aku kasih laris tuh hari itu habis semua. Habis itu gerobaknya rusak, nauzubillah, rumahnya rusak, berapa biaya yang harus diperbaiki untuk memperbaiki semuanya, butuh biaya lagi kan. Jadi kalau teman-teman nih semuanya ada yang para pedagang, kalian berharap baca salawat dagangannya laris, tapi kok belum laris. Kalian berharap baca salawat munjiat, utang kalian lunas, kok belum lunas juga, padahal udah kenceng nih bacanya nih. Kalian udah baca salawat munjiat, pengen dapat pekerjaan, kok belum dapat juga. Teman-teman, teruslah berprasangka baik sama Allah. Kalau kita sudah bersolawat, sudah memperbaiki diri, sudah mencoba deketin Allah ya dengan sebaik-baiknya, tapi belum juga ada jawaban, belum juga ada pertolongan, apalagi yang harus kita lakukan? Kita berprasangka baik sama Allah. Kenapa harus berprasangka baik? Karena Allah sendiri yang bilang, Allah mengikuti prasangka hambanya. Jadi ayolah teman-teman berprasangka baik, meskipun ya Allah, dari mana aku bisa bayar utang, gak ada tanda-tanda, tapi aku yakin Allah pasti ngasih. Itu berat tuh ya, kita melihat keadaan kondisi kita kayaknya gak mungkin, tapi mulut dan hati mencoba untuk kayaknya bakal ada nih, insya Allah ada pertolongan, aku yakin ada pertolongan. Itu kan bertolak belakang banget, gak mudah ya. Tapi teman-teman gimana supaya teman-teman tetap bisa seperti itu? Ingat aja sama janjinya Allah. Allah udah janji, Allah ngikutin prasangka hambanya. Kalau kita udah berprasangka baik, udah pasti akan terjadi prasangka kita. Masa kita mau mencoba yang lain? Ya enggak? Emang kita mau? Kita berprasangka buruk terus itu yang terjadi kan enggak? Kita kayak udah harus gitu loh, udah harus berprasangka baik. Itu ya teman-teman ya. Udah gak bisa pakai logika lagi kalau udah urusan pertolongan Allah mah, udah gak masuk logika teman-teman. Ya banyak banget lah pokoknya keajaiban sholawat yang rasanya di luar nalar tuh udah banyak banget. Contoh nyata, aku udah pernah cerita tapi gak apa cerita lagi ya. Guru ngaji online aku, yaitu tetangganya mama aku dulu. Waktu aku kasih buku, kemudian beliau baca bukunya dan mulai bersalawat lagi. Pasti beliau udah salawatan ya, cuman kan kadang nggak semua orang salawatan mulu gitu ya, kayak seperti aku dulu tahu salawat tapi ya nggak setiap hari setiap waktu salawat gitu. Akhirnya si ibu coba baca salawat gitu, dan masya Allah uang yang di dompet tuh udah dihitung ya, aku lupa jumlahnya, kayaknya aku ingat 800 misalnya, 800.000 nih, ini uang 800.000 udah dipakai-pakai nih, nanti kayaknya sisanya sekian nih, udah dipakai-pakai tuh di dompet, udah dipakai kemana-mana gitu loh, uangnya udah bayar ini bayar itu, udah tinggal dikit lah duitnya. Tahu-tahu pas dibuka kok uangnya lebih, tuh masya Allah, the power of salawat. Uangnya nggak berkurang gitu loh, lebih malah. Iya, itu the power of salawat. Itu si ibunya ceritanya ke adik aku, karena kan deketan rumahnya sama adik aku si Desi, dan kebetulan pada saat itu juga Desi belajar ngaji sama si ibu itu kan, disampaikan lah ke Desi nyampein ke aku. Masya Allah teman-teman, jadi teruslah bersalawat, jangan pernah lelah bersalawat, karena semuanya akan baik-baik aja. Masya Allah ya teman-teman, alhamdulillah ya Mbak Nenti, jadi selamat semuanya, semoga lancar terus rezekinya, ekonominya nih udah dikasih sama Allah, ditunjukin sama Allah, ini loh begini nih konsepnya nih. Nanti kalau misalnya doamu belum terjawab juga masalah hutang, masalah ekonomi, sabar, aku pasti akan nolongin kamu, tapi aku juga mau nyelamatin kamu. Mau selamat atau mau utang lunas? Ayo. Kalau ada pilihan, mau selamat atau mau utang lunas? Ya selamat dulu, biar bisa lunasin utang. Ya nggak bisa milih dua-duanya. Milih salah satu, selamat dulu atau lunas dulu utangnya. Selamat dulu, kalau lunas dulu terus nggak selamat, nauzubillah ya. Lanjut ya, aku baca satu lagi nih testimoni, ada sedikit. Ini dari
Ini dari Mbak Sela di Semarang. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Saya Sela dari Semarang. Halo Mbak Sela, salam kenal ya. Mau masak ternyata beras tinggal sekali masak doang. Terus kepikiran besok gimana beli berasnya. Gajian masih sekitar seminggu lagi. Saya salawatan aja Kak Mel. Salawat Jibril. Rencana sih kalau kepepet mau ngutang dulu di warung. Nanti kalau gajian baru bayar. Saya kerja pun masih kepikiran juga. Sepulang kerja sampainya di rumah suami bilang, itu lihat di depan lemari ada beras. Masya Allah, Allah tahu apa yang sedang aku butuhkan. Ada yang bagi-bagi beras di kampungku Kak, dan itu pun pilihan cuman beberapa orang aja. Alhamdulillah banget Allah bantu melalui orang baik. Aku sangat bersyukur Kak Mel karena harga beras lagi melambung tinggi dan ini cukup sampai aku gajian Kak. Mungkin bagi orang ini sepele dan ini gak begitu berarti, tapi bagiku ini sangatlah membantu Kak Mel. Allah maha baik pokoknya. Semoga kita semua selalu dapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu ingat di saat kita senang ataupun susah. Amin. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak Sela di Semarang ya. Pas berasnya habis. Itu beras tinggal sekali masak doang. Mau beli kagak ada uang. Gajian masih lama. Tapi ya udah deh, aku salawatan aja, baca salawat Jibril katanya, sambil terus ya aktivitas baca salawat Jibril. Dan mbaknya juga sambil mikir, aduh deh kalau emang gak ada jalan juga aku ngutang aja deh ke warung, nanti aku bayarnya pas dapat gaji gitu kan. Tapi Masya Allah pulang kerja kata suami itu dapat beras, ada beras tuh di depan lemari, dapat dari ada orang bagi-bagi beras di kampungnya. Masya Allah, ada orang di kampungnya Mbak Sela bagi-bagi beras. Kata Allah, tuh bagi tuh ke Sela tuh. Yang itu tuh hambaku yang rajin bersolawat, lagi butuh beras. Masya Allah, ini juga yang ngasih beras nih orang baik juga ya teman-teman, orang rajin ibadah juga nih. Kenapa? Karena Masya Allah banget, yang dia kasih itu benar-benar bermanfaat, yang benar-benar orang sangat membutuhkan banget. Emang ada yang tahu ya kita lagi butuh beras? Kan gak ada yang tahu ya teman-teman ya. Dan dia memberikan ke orang yang tepat. Kita kalau memberi, kalau kita lagi ngasih gitu ya, atau sedekah ke orang, ternyata kita kayak ngasih ke dia, dia kayaknya nggak begitu seneng gitu, atau kayaknya dia nggak begitu butuh, kan kita kayaknya rasanya gimana gitu. Walaupun semuanya sudah dicatat sama Allah, tapi ya namanya kita manusia biasa, pastilah kita pengen kalau bisa ngasih ke benar-benar orang yang tepat kan gitu. Karena kita juga, apalagi kita yang uangnya juga terbatas, kita kepengen sedekah, pengen berbagi, ya kalau bisa berbaginya ke orang yang tepat, yang benar-benar butuh gitu kan, bukan yang butuh nggak butuh. Dan Masya Allah ini dua-duanya Masya Allah banget ya. Yang satu dapat alhamdulillah pas lagi butuh, yang satunya yang memberikan juga dia tuh beruntung banget karena memberikan ke orang yang tepat. Masya Allah, semuanya nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Semuanya terjadi atas izin Allah. Kalau teman-teman sekarang nggak punya duit, nggak punya beras, ya bingung mau makan apa hari ini, bingung mau beli bensin, bingung mau ini mau itu, ayo teman-teman baca sholawat. Kalau bisa, kalau lagi udah genting gini, baca sholawatnya jangan sambil megang HP dulu. Baca sholawatnya jangan sambil aktivitas dulu, bener-bener duduk dulu, diem, minimal baca misalnya ya diem salawat munjiatnya misalnya 100, diem gitu loh. Atau baca salawat Jibrilnya terserah, apa 1000 ya, minimal 1000 kalau salawat Jibril. Kalau misalnya kalian lagi bisa sholat ya kalian sholat gitu loh. Habis sholat duduk dulu baca 100 munjiat misalnya. Habis sholat kalian minta sama Allah apa yang kalian butuhkan waktu itu, pada saat itu. Kalau misalnya kalian lagi haid, lagi nggak sholat, ya udah kalian bener-bener cari sebuah tempat kalian duduk di mana, kayak mau di kursi kayak, atau mau di pojokan di kamar kayak ya, mau di kasur, terserah, duduk diem. Jangan ngapa-ngapain dulu, jangan ngobrol dulu, jangan lihat HP dulu, baca sholawat. Tapi baca sambil aktivitas boleh ya, boleh banget sambil masak apa. Cuman kalau lagi genting banget, coba luangkan waktu khusus untuk bersolawat, untuk minta tolong sama Allah. Ya Allah pasti nolongin. Allah pasti datengin pertolongannya, nggak mungkin enggak. Aku juga pernah cerita ya teman-teman ya, dulu pas aku nggak punya duit, aku benar-benar sih luangkan waktu gitu loh. Pas salat zuhur aku duduk bacanya Sajaratul Nukut pada saat itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah datang pertolongan Allah saat itu juga, hari itu juga pokoknya ada pertolongan. Masya Allah. Ya, Sajaratul Nukut pada saat itu aku baca sekitar hampir 2 jam lebih tuh teman-teman.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil ingat masalah boleh nggak? Boleh. Sambil ingat aja tuh masalah boleh banget ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Nenti dan juga Mbak Sela Allah lancarkan terus rezekinya, Allah kasih istiqomah sepanjang hayatnya untuk baca salawat. Begitu juga buat teman-teman ya, semoga rezekinya barokah, lancar segala urusannya, dikabulkan segala doa-doanya, amin. Tadi Mbak Nenti sama Mbak Sela juga semoga yang punya utang-utangnya lunas, semoga doa-doanya segera dijabah sama Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.